Seiring perkembangan digitalisasi di industri rumah sakit, Eka Hospital menerapkan sistem rekam medis elektronik yang dapat mengintegrasikan seluruh data pasien di keempat lokasi rumah sakit. Mengedepankan mutu dan keselamatan, Eka Hospital berkomitmen memberikan layanan kesehatan yang nyaman dan terpercaya dengan layanan staf yang ramah dan sigap. Mulai dari layanan medical check-up untuk pemeriksaan seluruh anggota keluarga, hingga pemeriksaan kesehatan untuk kebutuhan perusahaan. Menerapkan teknologi mutakhir, Eka Hospital juga memiliki radiologi information system dengan hasil pemeriksaan yang dapat disimpan dan diakses secara digital. Siap, cepat, tanggap dan aman adalah komitmen kami untuk menjaga Anda selama 24 jam. Memiliki lebih dari 350 dokter spesialis purna waktu dari beragam disiplin ilmu kedokteran dan 1.500 tenaga medis, kami siap melayani Anda di keempat jaringan rumah sakit. Memberikan layanan terbaik di ruang operasi, Eka Hospital menggunakan peralatan canggih serta teknik bedah yang senantiasa berinovasi mengikuti perkembangan dunia medis. Fasilitas satu pasien satu kamar di seluruh jaringan rumah sakit diterapkan untuk memberikan kenyamanan pada pasien dan mengurangi risiko penularan penyakit saat perawatan. Eka Hospital melayani rata-rata 500.000 pasien per tahun, 6.000 tindakan operasi per tahun, serta melayani lebih dari 60.000 pasien medical check-up per tahun. Berbagai akreditasi dan penghargaan di tingkat nasional maupun internasional yang telah kami raih merupakan wujud komitmen kami untuk menjadi rumah sakit pilihan yang melayani dengan hangat dan sepenuh hati. Jangan panik saat merasa punya gejala COVID-19. Raih bantuan secara cepat dengan buka aplikasi SehatQ. Bisa chat atau video call dokter. Beli obat atau vitamin hemat. Cari lokasi tes COVID-19 di jaringan NAR Kemenkes Republik Indonesia. Sampai cari perawatan lengkap setelah sembuh COVID-19. Tanya seputar COVID melalui WhatsApp dengan CS SehatQ. Ayo, download SehatQ sekarang. Berdiri sejak tahun 2008, saat ini Eka Hospital Group telah memiliki 4 jaringan rumah sakit di Bekasi, BSD Tangerang, Cibubur, dan Pekanbaru. Seiring perkembangan digitalisasi di industri rumah sakit, Eka Hospital menerapkan sistem rekam medis elektronik yang dapat mengintegrasikan seluruh data pasien di keempat lokasi rumah sakit. Mengedepankan mutu dan keselamatan, Eka Hospital berkomitmen memberikan layanan kesehatan yang nyaman dan terpercaya dengan layanan staf yang ramah dan sigap. Mulai dari layanan medical check-up untuk pemeriksaan seluruh anggota keluarga, hingga pemeriksaan kesehatan untuk kebutuhan perusahaan. Menerapkan teknologi mutakhir, Eka Hospital juga memiliki radiologi information system dengan hasil pemeriksaan yang dapat disimpan dan diakses secara digital. Siap, cepat, tanggap dan aman adalah komitmen kami untuk menjaga Anda selama 24 jam. Memiliki lebih dari 350 dokter spesialis purna waktu dari beragam disiplin ilmu kedokteran dan 1.500 tenaga medis, kami siap melayani Anda di keempat jaringan rumah sakit. Memberikan layanan terbaik di ruang operasi, Eka Hospital menggunakan peralatan canggih serta teknik bedah yang senantiasa berinovasi mengikuti perkembangan dunia medis.
Fasilitas satu pasien satu kamar di seluruh jaringan rumah sakit diterapkan untuk memberikan kenyamanan pada pasien dan mengurangi risiko penularan penyakit saat perawatan. Eka Hospital melayani rata-rata 500.000 pasien per tahun, 6.000 tindakan operasi per tahun, serta melayani lebih dari 60.000 pasien medical check-up per tahun. Berbagai akreditasi dan penghargaan di tingkat nasional maupun internasional yang telah kami raih merupakan wujud komitmen kami untuk menjadi rumah sakit pilihan yang melayani dengan hangat dan sepenuh hati. Jangan panik saat merasa punya gejala COVID-19. Raih bantuan secara cepat dengan buka aplikasi SehatQ. Bisa chat atau video call dokter. Beli obat atau vitamin hemat. Cari lokasi tes COVID-19 di jaringan NAR Kemenkes Republik Indonesia. Sampai cari perawatan lengkap setelah sembuh COVID-19. Tanya seputar COVID melalui WhatsApp dengan CS SehatQ. Ayo, download SehatQ sekarang. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Saya Dr. Kori dari Diabetes Connection Care Eka Hospital Cibubur yang akan bertindak sebagai host dalam webinar kita kali ini dengan judul Pandemi dan Risiko Diabetes dalam Keluarga. Mungkin Bapak dan Ibu yang ada yang sudah mengenal apa itu diabetes, kemudian bagaimana risiko-risikonya, tetapi untuk hari ini kita akan membahas dengan lebih detail tentunya ya, bersama pembicara-pembicara kita hari ini, Dr. Dana Nur Prihadi, spesialis anak konsultan, dan Dr. Syahidatul Wafa, spesialis penyakit dalam. Sebelum kita mendengarkan para pembicara berbagi informasi, mari kita mendengarkan dahulu kata sambutan dari Chairman Diabetes Connection Care Eka Hospital, yang tentunya sudah tidak asing lagi ya, dan sudah sangat expert dalam bidang diabetes, Profesor Dr. Sidartawan Sugondo, spesialis penyakit dalam KEMD Finasim Fase. Kepada Prof. Sidartawan, Prof, kami persilakan waktu dan tempatnya. Oke, terima kasih Wakil Kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Sejawat sekalian, pada siang hari ini Diabetes Connection and Care yang sudah ada di Eka Hospital Group akan menyampaikan kepada Anda di mana kita di dalam pelayanan DCC, kita singkat DCC di Eka Hospital, akan melingkupi semua umur, semua gender, dan semua komplikasi. Ya, pada hari ini kita akan mendengarkan Dr. Dana, spesialis anak, dan Dr. Wafa, spesialis penyakit dalam, yang ahli dalam bidangnya. Kita akan memperlihatkan atau menyampaikan kepada Anda bahwa diabetes itu bukan hanya pada orang dewasa, tentu Anda sudah tahu. Ya, sudah kita coba di dalam Diabetes Connection and Care ini membuat care untuk anak-anak, remaja, dewasa, sampai tua. Tanpa komplikasi, dengan komplikasi, kita akan mengarah ke sana. Jadi pada siang hari ini, kedua pakar dalam bidangnya akan menyampaikan kepada Anda di mana komitmen kita adalah juga kepada anak-anak dan remaja. Kesempatan ini harap kita gunakan sebaik-baiknya dan memberikan komitmen, memberitahu pada Anda komitmen kita untuk diabetes di tanah air kita. Terima kasih atas perhatian Anda.
Semoga kita bisa menyimak pertemuan kita ini dan bermanfaat dan diskusi kita lancar. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Masih Dr. Koli, silakan. Terima kasih banyak Prof atas kata sambutannya. Oke, kalau begitu kita akan lanjut dengan webinar pertama kita dengan Dr. Dana Nur Prihadi, spesialis anak konsultan dengan judul Risiko Diabetes pada Anak di Masa Pandemi. Seperti ini ya. Oke, Dr. Dana, kami persilahkan Dok, waktu dan tempatnya. Ya, terima kasih Dr. Kori atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada guru tercinta, Prof. Sid. Terima kasih atas bimbingannya. Izinkan kami mencoba untuk memaparkan, mohon izin share screen dulu. Apakah suara dan gambar presentasi saya terlihat dengan jelas, Dok? Sudah, Dokter. Suara juga sudah jelas, Dok. Ya, baik. Pada kesempatan ini, kami dari bagian anak endokrinologi mencoba memaparkan apa yang dikatakan Prof. Sid tadi, bahwa diabetes mellitus atau kencing manis itu tidak hanya di orang dewasa, tapi semakin banyak terjadi pada anak, terutama di masa pandemi ini. Ini barusan juga saya jam 11:30 tadi ditelepon dari salah satu rumah sakit, yaitu anak datang dengan kesadaran menurun, gula darahnya tinggi, ya sangat tinggi, bahkan tidak terdeteksi di alat ukur gula darah. Jadi secara insidensi memang pada masa pandemi ini meningkat. Ya, jadi kita lihat di sini bahwa tahun 2000, ini saya ngambil dari data Ikatan Dokter Anak Indonesia, di tahun 2000 sekitar 3,88 per 100 juta penduduk, tapi tahun 2010 ternyata meningkat lebih dari 7 kali. Ya, dan ini sudah disampaikan di berbagai media bahwa peningkatannya 7 kali lipat. Kemudian di hari diabetes tahun kemarin November disampaikan sekitar 1.300 anak dengan diabetes mellitus atau DM. Ini 90% adalah DM tipe 1. Nanti kita bahas apakah DM tipe 1 atau DM tipe 2 ya, secara garis besarnya itu yang sering pada anak. Kemudian hubungannya apa dengan pandemi ini? Kita tahu semua bahwa selama pandemi ini kita melakukan stay at home, baik orang dewasa, anak-anak, daring, ya. Kemudian food online. Ini mau tidak mau, suka atau tidak suka, memang kita kerjakan karena adanya pandemi COVID-19 ini. Sehingga dengan adanya kondisi-kondisi itu, pola hidup kita pun berubah. Ya. Pola makan pun juga berubah. Aktivitas anak yang biasanya outdoor activity-nya cukup banyak di sekolah, ini sangat-sangat berkurang. Sehingga obesitas atau kegemukan atau berat badan lebih pasti meningkat. Kemudian gula darah sewaktu anak-anak yang datang ke rumah sakit yang tidak ada gejala,
ditemukan dengan waktu umpamanya sebelum operasi, ternyata meningkat. Tidak ada keluhan, mau operasi usus buntu, mau operasi amandel, itu ternyata setelah dicek ketemu gula darahnya tinggi. Kemudian di Amerika juga dikatakan selama pandemi DM tipe 2-nya naik lebih dari 2 kali lipat. Kemudian pada kesempatan yang baik ini kita mau memberikan warning atau berbagi bahwa gula darah sewaktu, ya bukan puasa, bukan apa, kalau dicek, ini saya lihat juga sudah banyak ibu-ibu atau keluarga yang mempunyai alat cek mandiri, ya ditusukkan di jari karena kakeknya, neneknya, orang tuanya ada yang memiliki problem diabetes, sehingga anaknya kadang-kala ya beberapa saya temukan diperiksa ternyata secara tidak sengaja gulanya cukup tinggi sehingga mereka datang ke rumah sakit. Kemudian kalau ditemukan waktu 200 mg per desiliter, ya ini sangat mungkin adanya DM atau kencing manis. Kemudian kalau gula darah puasa, ya terutama tadi kita sampaikan rencana mau operasi, udah disiapkan dengan baik, ternyata gula darahnya di atas 126 atau 200, 300, sehingga perlu kita lakukan tata laksana sebelum dilakukan operasi. Tadi seandainya kita temukan ada hasil laboratorium. Bapak Ibu sekalian mungkin bertanya-tanya, kok bisa anak tiba-tiba sehat, tiba-tiba DM, tiba-tiba diabetes, padahal dia sebelumnya normal-normal saja. Di praktek sehari-hari seringkali datang dengan keluhan yang bukan karena yang kita sampaikan, belum dicek darah segala macam. Yang paling sering adalah sering buang air kecil. Sebelumnya tidak pernah ngompol. Ya. Itu dibawa ke rumah sakit, setelah kita telusuri, ternyata sebelumnya dia ada perubahan dari perilakunya, yaitu sering haus, banyak minum, sering buang air kecil, ternyata tidak malam, pagi, siang, sore pun ternyata sangat mengganggu anak itu. Terus kemudian berat badannya turun. Ini yang biasanya menjadi perhatian orang tua. Kalau anaknya tidak bilang, dilihat, loh kok berat badannya kok turun, dilihat makannya baik, tidak ada perubahan. Ya, itu tidak jarang datang ke poli, kita cek ternyata dia gula darahnya tinggi. Sebenarnya kalau di anak, ya kita paling sering ini, ya poliuri, sering buang air kecil, buang air kecilnya banyak, polifagi itu sering lapar, makannya banyak, polidipsi sering haus, minumnya banyak dan sering, namun kok berat badannya turun. Nah, ini khas di anak, kalau di gambar yang lain mungkin nanti lebih sering pada orang dewasa. Ini secara garis besar yang mudah untuk dikenali kita bersama. Apa sih sebenarnya tipe 1, apa sih tipe 2?
Gampangannya tipe 1 itu adalah pabrik dari hormon insulin yang mengalami gangguan, ya. Sehingga hormon insulin yang diproduksi sangat berkurang atau hampir tidak ada. Sedangkan kalau yang tipe 2 itu biasanya gangguannya pada kelompok-kelompok resistensi atau insulinnya sebenarnya jumlahnya cukup baik, cuman sel-sel reseptor, sel-sel yang menangkap daripada hormon insulin terjadi gangguan. Ini tadi yang kita sampaikan kalau di anak 90% tipe 1. Jadi pabriknya yang terganggu. Kalau orang remaja, dewasa, atau usia lanjut, paling sering adalah tipe 2. Ini kalau yang tipe 1, paling tinggi di dunia ini memang di negara Finlandia, ya. Kemudian yang paling rendah di Cina, Venezuela. Kita data yang pasti memang belum memiliki, tapi hampir sama sebenarnya. Ya, kita hitung dari IDAI mungkin sekitar 2, sekian. Tapi datanya nanti masih kita update kembali, mudah-mudahan didapatkan data yang lebih mendekati keadaan yang sebenarnya. Yaitu diabetes mellitus atau kencing manis saat ini merupakan penyakit metabolik yang paling sering pada anak. Dan ini tentunya bersifat lama atau kronik seumur hidup, ya. Pengobatannya nanti kalau bapak-bapak, ibu-ibu ada keluarga yang mendapatkan suntikan insulin, itu mau tidak mau, suka datang tidak suka, dilakukan secara mandiri. Ya, ini peran orang tua sangat penting di sini. Kalau anaknya bisa mengerjakan, akan dilakukan oleh anak tersebut. Jadi kedisiplinan sangat diperlukan. Kepatuhan sangat penting karena kalau tidak akan mengganggu tumbuh kembang anak tersebut. Ya, jadi di sini sebenarnya multifaktorial, ya, penyebab atau pemicu dari diabetes mellitus, dari gangguan sel beta pankreas, gangguan dari pabrik yang menghasilkan insulin itu. Sebenarnya ya kita bisa petakan nanti kalau ada gula darah tinggi, kita lihat penyebabnya apa. Ya, penyebabnya bisa tidak diketahui, bisa karena proses autoimun. Nanti ada beberapa marker yang bisa dilakukan pemeriksaan. Di sini ya secara sekilas bahwa gula darah itu dapatnya dari mana? Ya, tentu di sini adalah dari apa yang masuk ke tubuh kita melalui makanan, minuman. Seandainya tidak, contohnya orang yang sakit berat atau puasa, gula darah bisa didapatkan dari cadangan-cadangan yang ada di dalam tubuh kita. Ya, bisa dari lemak, otot, dan yang lain. Di sini Bapak Ibu sekalian, pada anak tentu pola makan, pengaturan makan sangat penting. Karena pada anak masih diperlukan kelengkapan zat gizi untuk tumbuh kembangnya.
kemudian kesehatan yang optimal agar dia bisa melakukan kegiatan sehari-hari. Namun di samping aktivitasnya, tumbuh kembangnya, tentu kita harapkan gula darahnya juga seperti anak-anak yang lain, yaitu dalam batas normal. Ya, ini rumus secara sederhana aja. Bagaimana ya makanan itu paling sering adalah 50% dari karbohidrat komposisinya yang sehari-hari kita makan. Sekitar 30%-nya lemak, sisanya protein. Ini nanti tergantung seperti apa yang kita harapkan, tentu tergantung kondisi masing-masing anak. Tapi secara umum ya komposisi ini yang ada di menu kita sehari-hari. Tentu karbohidrat merupakan yang paling berpengaruh terhadap kadar gula darah kita. Ya, ini yang sering ditanyakan sebenarnya seperti apa? Ini secara ringkas, indeks glikemik gitu, ya. Bagaimana makanan itu ya melepaskan glukosa di dalam aliran darah. Kalau glikemik load, ini efek makanan terhadap gula darah. Tentunya nanti kita lihat ya. Sebenarnya mau nasi putih, mau nasi merah, semuanya ada indeks glikemiknya. Kita pilih anak-anak, kalau kita kasih nasi merah belum tentu mau juga. Ya, jadi dalam praktek sehari-hari, umpamanya dia tidak mau yang indeks glikemiknya yang rendah, tentu kita pilihkan umpamanya nasi putih, tapi jumlahnya nanti kita hitung. Sehingga kadar darah di dalam tubuh anak tersebut tetap baik. Ya, kita dalam memilih menu makanan tentu berbeda dengan orang dewasa yang bisa menyadari pentingnya makanan yang seimbang. Tapi kalau di anak, ya dokter anak kita melakukan edukasi ini tidak sekali dua kali, berkali-kali. Setelah paham pun kadang-kala anak-anak itu ada fase-fase yang dia tidak mau juga. Ya, ini nanti suka dukanya kita. Ini kalau ada anak dengan diabetes, kita ajarin setiap makanan, ini bukan promosi, salah satu contohnya aja. Kita harus di setiap kemasan ada informasi nilai gizi. Ini sangat penting. Ya. Dari sekarang kita harus lihat dulu ya karbohidratnya. Ya. Kita lihat makanan yang kita konsumsi itu karbohidratnya tinggi apa enggak. Ya. Nanti bisa kita lihat tergantung berat badan, umurnya, kebutuhannya berapa. Ya, jadi nanti kalau tujuan, kalau anak-anak kita, saudara kita ada yang mengalami gangguan diabetes, tentu kita adalah bagaimana tumbuh kembangnya optimal seperti anak yang lain. Kemudian hal ini bisa terjadi bila kontrol metaboliknya baik, gula darah di dalam tubuhnya normal. Dan diharapkan juga di masa remaja atau dewasanya nanti terbebas dari komplikasi yang jangka pendek maupun jangka panjang. Kita lihat di sini fungsi daripada psikososial, akademis, sebisa mungkin normal, tidak ada berbeda. Ya, kita jadi nanti perlu kerjasama antara dokter, keluarga, anak, kalau perlu psikolog, psikiater, ahli gizi, nutrisionis, itu untuk
bagaimana kita bisa mencapai daripada terapi yang kita pakai. Di sini kalau dia tipe 1 berarti kan pabriknya nggak ada. Jadi kita harus memakai insulin. Kemudian nutrisi sangat penting juga. Tidak ada hambatannya kalau anak kita DM untuk olahraga tetap bisa dilakukan. Ya, ini yang kita kerjakan, edukasi, edukasi, dan edukasi. Sehingga apa yang dilakukan oleh orang tua, diterima oleh anak, itu akan tercapai. Gula darahnya bisa normal. Kalau seandainya dia tipe 1, pakai insulin juga nggak apa-apa. Kalau dia tidak pakai insulin, itu tentu perlu pendampingan dari kita, kepatuhan minum obatnya, ya. Jadi kebanyakan kalau tipe 1, kalau di praktek sehari-hari, orang tua udah takut. Ya, termasuk yang barusan saya ditelepon ini karena tidak suntik insulin. Ya, karena kalau suntik terus, ya dianggap ya tidak tega, yang kedua nanti takutnya kenapa-kenapa. Ternyata setelah ini hampir 2 bulan anaknya tidak kontrol, tidak suntik, ya ini akhirnya masuk ke kamar instalasi gawat darurat, rencana kita masukkan ke ICU karena gula darahnya yang sangat tinggi sehingga akan mengganggu metabolisme, mengganggu kesadarannya, semuanya terganggu. Jadi kalau di anak suatu perjuangan yang tidak ringan karena ya tadi terapinya menggunakan insulin yang jangka panjang. Maka pada kesempatan ini kita berbagi ya, bagaimana itu seandainya nanti ada yang membutuhkan insulin, ya kita lihat di sini tanpa adanya insulin pada DM tipe 1, gula darah yang ada di dalam pembuluh darah tidak bisa dimanfaatkan oleh tubuh kita. Kemudian seandainya sudah terjadi atau telah terdiagnosis anak kita atau saudara kita mengalami gangguan kencing manis, kita harus rutin ya, periksa gula darahnya, kemudian nanti ada yang dicek apa perlu untuk mengevaluasi, mendeteksi lebih awal gangguan-gangguan atau adanya komplikasi. Ya, ini tentu kita lakukan. Kemudian pertumbuhannya pun kita harapkan dia tetap sama dengan anak-anak yang lain. Setelah ya setahun, 2 tahun, biasanya nanti anak-anak akan mengalami rasa bosan, memberontak dan melawan. Itu sering kita temui, sehingga kita perlu kerjasama ini ya. Ini mungkin nanti di remaja sebelum dia memahami pentingnya terapi itu untuk dirinya, ini perlu perjuangan yang cukup berat untuk keluarga dan dokternya supaya untuk bisa memberikan pengertian anak kenapa dia harus disuntik. Ini komplikasinya paling sering diabetes tipe 1 yang pabriknya terganggu tadi adalah masuk ke ICU karena ketoasidosis diabeticum, KAD. Ini
paling sering datangnya karena sesak napas, sehingga kadang-kala dikira pneumonia atau radang paru. Terus kemudian ada kejang, kesadarannya menurun, dipikirnya karena infeksi susunan saraf pusat. Nyeri perut, kadang datang diduga juga usus buntu. Ya, setelah kita cek, ternyata gula darahnya yang tinggi. Ya. Kemudian nanti kalau kita udah atasi, kita perlu juga menjaga supaya tidak terjadi komplikasi-komplikasi jangka panjang. Yaitu kalau di anak paling sering yaitu adanya gangguan di retina mata, kemudian di ginjal. Ya. Sebenarnya hal-hal yang tercantum di slide ini bisa terjadi, tapi paling sering ya di bagian mata, di bagian ginjal. Kemudian kalau di tempat suntikan dia lipodistrofi atau tempat suntikannya biasanya teraba lebih ada benjolannya ya. Ini kita lihat di sini beberapa atlet dunia pun dia memiliki diabetes mellitus. Itu tidak menghalangi kegiatan. Beberapa artis pun termasuk di Indonesia memiliki diabetes tapi tetap bisa beraktivitas seperti biasa. Ya, ini nanti kita harapkan anak-anak kita seandainya mengalami diabetes mellitus dan insidensinya meningkat selama masa pandemi ini, kita harus bisa memberikan yang terbaik, ya, sehingga akan anak itu tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya. Namun tentu yang paling baik adalah bagaimana anak kita tetap sehat. Ya, jadi dengan adanya COVID-19 ini, pandemi ini, kita berjuang bagaimana gaya hidup anak-anak kita tetap sehat, pola makannya juga baik, aktivitas fisiknya ya tetap baik dan tetap sehat tentunya. Sehingga di sini peran orang tua, pengasuh dalam hal ini kalau rata-rata orang tuanya bekerja, itu peran pengasuh juga sangat penting. Terus kemudian dalam hal ini rumah sakit, dokter, perawat, ahli gizi pun kita akan melakukan kerjasama yang baik untuk memberikan yang paripurna untuk anak-anak kita. Ya, mungkin itu dari saya. Nanti kalau bisa dilanjutkan dengan diskusi, monggo aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dokter Dana. Menarik sekali tadi informasi yang didapatkan dari dokter. Bahkan dari kecil ternyata kita harus mengajarkan anak untuk membaca informasi nilai gizi ya dalam kemasan makanan. Oke, mungkin Bapak dan Ibu tentu sudah banyak sekali ingin bertanya dengan Dokter Dana, tetapi kita hold dulu karena kita akan ada sesi tanya jawab setelah sesi kedua. Untuk Bapak dan Ibu yang ingin bertanya boleh menuliskannya di kolom chat ya Bapak dan Ibu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi kedua dengan pembicara kita Dr. Syahidatul Wafa, spesialis penyakit dalam dengan kenali dan kelola diabetes secara optimal di masa pandemi. Oke, Dr. Wafa, untuk tempat dan waktunya kami persilahkan, dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Ya. Yang terhormat guru saya yang saya cintai, Prof. Sidartawan,
kemudian ada Dokter Dana Nur Prihadi, rekan sejawat dari bagian anak, dan juga Prof dan Dokter sekalian, ada Dokter Yoga dan teman-teman tim manajemen dari Rumah Sakit TK Cibubur, dan juga tentu tim Diabetes Center di Rumah Sakit TK Cibubur, termasuk Dokter Kori ini yang sehari-hari banyak sekali malang melintang ya dok, mengurusi pasien-pasien diabetes TK Cibubur. Dan juga yang saya hormati, saya sayangi Bapak Ibu peserta health talk yang mengenai pandemi dan resiko diabetes dalam keluarga. Saya kira tadi Dr. Dana sudah menyampaikan banyak sekali mengenai diabetes mellitus pada anak. Terima kasih Dr. Dana karena tugas saya menjadi lebih ringan nih Dr. Kori ya. Ada beberapa memang yang sama dengan anak ya yang sudah dipresentasikan Dr. Dana. Baik, saya izin share screen ya dok. Baik, Bapak Ibu, pada sore hari ini saya mendapat tugas untuk sharing mengenai bagaimana menghadapi diabetes pada usia dewasa selama pandemi. Ini mungkin ada beberapa pertanyaan nih yang sering timbul di benak Bapak Ibu ya terkait dengan diabetes. Sebenarnya apa sih diabetes gitu ya? Diabetes itu gulanya tinggi atau rendah gitu. Ya, kemudian kapan saya perlu cek diabetes? Apa sih gejalanya yang perlu saya waspadai seperti itu ya? Terus saya diabetes nggak ya? Nggak mau cek, takut malah ketahuan gitu penyakitnya. Ya. Nah, kalau saya gulanya tinggi, setelah cek, apa saya harus suntik insulin nih? Nanti saya ketergantungan obat nggak gitu kalau saya suntik insulin atau saya minum obat misalnya. Atau mungkin ada Bapak Ibu ya atau keluarganya yang sudah diketahui diabetes, saat ini minum obat ya, tapi saya takut nih ginjal saya rusak karena obat. Lalu terkait dengan COVID sendiri, pengaruh COVID terhadap diabetes seperti apa, dan apakah pasien diabetes ini aman nggak sih untuk divaksin COVID-19? Ibu sekalian, ini tadi sudah disampaikan Dr. Dana, memang kondisi pandemi COVID-19 sepertinya telah membawa dampak cukup besar bagi kondisi diabetes tidak hanya di Indonesia, namun juga di seluruh dunia. Ya, pola work from home, kemudian juga asupan nutrisi yang tidak seimbang, olahraga kurang, ya, stres, dan juga memang ketakutan untuk datang ke pelayanan kesehatan. Ini tentu sedikit banyak berpengaruh terhadap kondisi diabetes. Dan memang data menyebutkan, Bapak Ibu, bahwa selama pandemi COVID-19 ini kejadian diabetes ini meningkat. Tahun 2021 negara kita ranking kelima nih diabetes tertinggi di dunia, dan ini meningkat jauh. Sebelum pandemi kita ranking ke-7 di dunia. Dan 2 poin pertama ini yang saya sampaikan di slide ini bahwa memang penyandang diabetes lebih rentan terkena COVID-19, dan bila terinfeksi gejalanya lebih berat, resiko perburukannya lebih besar. Sebenarnya bagaimana sih kok COVID mempengaruhi diabetes? Apa hubungannya sebenarnya ya? Mungkin ini juga terlintas di benak Bapak Ibu. Bapak Ibu dapat lihat di sini bahwa memang dengan adanya COVID-19 pada pasien diabetes ini menyebabkan gula darahnya ini terganggu ya, seringkali meningkat. Dan hal ini menyebabkan virus itu semakin banyak berkembang biak gitu ya di tubuh pasien, dan kemudian menyebabkan lagi gangguan dari kerja insulin, menyebabkan gangguan produksi insulin, dan menyebabkan gula darahnya semakin tinggi. Bapak Ibu sering mendengar mungkin yang namanya badai sitokin ya. Badai sitokin itu yang menyebabkan gangguan dari berbagai organ pada kondisi COVID-19. Mengapa ini bisa terjadi? Karena memang virus COVID-19 itu sendiri bisa menyerang pabriknya insulin, yaitu kelenjar pankreas. Dan infeksi COVID dapat mengganggu kerja insulin dalam tubuh. Hal lain yang perlu kita ingat juga bahwa kondisi obesitas atau kegemukan yang sering menyertai diabetes ini juga meningkatkan resiko COVID-19. Nah, sebelum kita membahas kita bagaimana ya menghadapi diabetes di era pandemi, mungkin kita singgung sedikit Bapak Ibu ya. Apa sih sebenarnya yang disebut dengan diabetes? Kapan kita harus cek, apa komplikasinya, dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan Dr. Dana juga bahwa diabetes itu adalah gangguan penggunaan glukosa. Di sini ada sedikit gambar ya Bapak Ibu. Jadi yang titik-titik yang di di pipa ini adalah ceritanya adalah glukosa gitu ya.
kita tentu konsumsi glukosa dari makanan ini untuk menghasilkan energi di tingkat sel. Nah, supaya gula ini bisa masuk ke dalam sel-sel tubuh kita, dia butuh semacam corong yang disebut dengan insulin. Insulin itu adalah hormon. Ya, baik itu ke sel hati, sel otot, maupun sel lemak, itu ada insulinnya nih. Namun pada kondisi diabetes, insulinnya ini tidak bekerja dengan baik. Oleh karena itu, tentu kita bisa bayangkan gula dalam tubuhnya meningkat secara signifikan gitu ya seiring waktu, dan itu disebut dengan hiperglikemi atau gula darah meningkat ya. Kalau kita cek misalnya dengan alat glukometer kadarnya tinggi. Ini sedikit gambaran bagaimana sih bedanya orang sehat yang sebelah kiri, orang healthy, tipe diabetes tipe 1, ada diabetes tipe 2 yang paling kanan ya. Tadi diabetes tipe 1 sudah banyak dibahas oleh Dokter Dana ya, diabetes tipe 2 juga. Jadi intinya memang ini yang mungkin saya izin pakai pointer ya, Dok. Ya. Ini di dalam tubuh kita pada kondisi sehat, ini yang segitiga adalah hormon insulin, dan yang bulat-bulat ini adalah gula darah gitu ya. Jadi gula darah ini untuk masuk ke dalam tubuh kita ya memang perlu hormon insulin namanya. Ini ada reseptor atau semacam pengenal insulin di sel-sel tubuh kita. Dengan adanya insulin berikatan dengan reseptor di tubuh kita, maka di sel-sel ini ada semacam pagar gitu ya, ini namanya glucose transporter, ini menyebabkan gula ini bisa masuk ke dalam sel. Ini kondisi sehat. Jadi berapa gula yang ada di dalam pembuluh darah, maka tubuh kita melalui pankreas berusaha untuk menghasilkan insulin dalam jumlah yang cukup. Kalau pada diabetes tipe 1, pabrik insulinnya lah yang terganggu gitu. Akibatnya bisa kita lihat hormon insulinnya yang jauh sekali berkurang ya, karena memang pabriknya terganggu. Namun pada diabetes tipe 2 sebenarnya gangguan dasarnya itu adalah gangguan dari kerja hormon insulinnya itu sendiri ya. Gangguan dari kerja hormon insulinnya sendiri, di sini dikatakan ada kondisi desensitisasi atau reseptor ini ya yang sebenarnya tugasnya berikatan dengan insulin ini tidak bekerja dengan optimal. Pada kondisi awal sebenarnya tubuh kita berusaha untuk mengkompensasi ya, insulinnya akan berlebihan ya, istilahnya dikenal dengan hiperinsulinemia. Namun lama-kelamaan kondisi ini akan semakin turun gitu ya, kemampuan pabrik insulin ini untuk menghasilkan insulin. Akhirnya awalnya terjadi gangguan kerja insulin, lama-lama pun terjadi kondisi penurunan dari produksi insulin. Kira-kira demikian apa bedanya diabetes tipe 1, diabetes tipe 2 dan orang sehat. Ini lebih menggambarkan lagi bagaimana insulin ini untuk masuk ke dalam tubuh, gula ini untuk masuk ke dalam tubuh, dia perlu semacam kunci gitu ya, dan kunci itulah yang dinamakan dengan hormon insulin. Baik, saya stop pointernya dulu. Dan sebenarnya mungkin Bapak Ibu juga bertanya-tanya ya, memang pasien diabetes itu seberapa banyak sih di Indonesia gitu ya, kok bisa kita ranking kelima ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini negara kita yang begitu indah ini ya, yang menjadi tempat wisata ya, tujuan wisata dari wisatawan di mancanegara, ternyata memiliki beban pengelolaan diabetes yang cukup besar. Dan disinilah rumah sakit kami, Eka Hospital, terpanggil nih Bapak Ibu ya untuk membantu mengelola pasien diabetes. Karena ternyata 1 dari 10 penduduk Indonesia ini menyandang diabetes. Dan ada sepertiga nih Bapak Ibu ya, 30% orang-orang yang sebenarnya tidak atau misalnya belum memenuhi kriteria diabetes gitu, tapi sudah memenuhi kondisi prediabetes. Nah, pasien dengan prediabetes ini atau individu dengan prediabetes ini perlu sekali kita perhatikan. Kenapa? Karena sewaktu-waktu bila tidak dilakukan modifikasi gaya hidup yang baik, penurunan berat badannya tidak tercapai misalnya ya, nah ini sewaktu-waktu bisa terjadi kondisi diabetes. Jadi ready untuk progres menjadi kondisi diabetes ya. Saya kira ini menjadi perhatian kita bersama Bapak Ibu ya. Kita dan keluarga kita perlu kita cek nih ya, karena ternyata beban pengelolaan ini cukup tinggi. Sebenarnya apa gejala diabetes? Ini tadi sudah banyak juga disampaikan Dokter Dana ya, gejala-gejala yang sering dijumpai pada pasien diabetes, banyak berkemih terutama di malam hari,
kemudian cepat lelah, ya, lapar terus bawaannya, ya, haus terus walaupun sudah minum cukup. Kemudian ada penurunan berat badan, ya, luka yang sulit sembuh, kemudian ada gangguan penglihatan, kesemutan, baal, pada perempuan bisa terjadi infeksi vagina atau keputihan, ya, dan juga bisa terjadi gangguan dari hubungan suami istri, ya, atau hubungan seksual. Namun mohon Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jangan kita jangan kita tunggu sampai ada gejala-gejala di atas. Karena kurang lebih bila sudah ada gejala maka sudah tahap lanjut gitu diabetesnya, ya. Kadar gula darahnya sudah sedemikian tinggi, sudah ada komplikasi ke beberapa organ gitu. Jadi periksalah ada atau tidaknya diabetes, ya, dengan kita mengenali ada tidaknya faktor resiko, ya. Jadi kita bergerak lebih awal Bapak Ibu, periksa, ya, tidak bila ada gejala namun bila ada faktor resiko, ya. Saya kira ini penting sekali untuk kita ingat-ingat, ya. Jadi apa faktor resikonya dong yang harus kita kenali, ya? Pertama, usia Bapak Ibu. Usia di atas 40 tahun. Kemudian kondisi berat badan berlebih. Kita memakai patokan untuk orang Indonesia, indeks massa tubuhnya di atas 23. Bagaimana menghitung indeks massa tubuh? Caranya adalah kita menghitung berat badan, ya, berat badan ini satuannya kilogram, dibagi dengan tinggi badan. Nah, tinggi badannya dalam meter, kemudian tinggi badannya dikuadratkan. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa sambil menghitung nih, ya, sambil mendengarkan bisa sambil menghitung berapa berat badan saya, berapa tinggi badan. Sudah lebih belum nih dari nilai 23, ya. Bila memang sudah lebih, ini salah satu warning gitu karena merupakan faktor resiko terjadinya diabetes. Apalagi faktor resiko yang lain, aktivitas fisik yang kurang, ya. Kemudian dietnya tidak sehat, tinggi glukosa dan rendah serat, ya. Kemudian ada riwayat keluarga diabetes atau riwayat keluarga dengan penyakit kardiovaskular. Penyakit kardiovaskular itu contohnya adalah penyakit jantung koroner, stroke, ya. Kemudian juga ada penyakit ginjal diabetes, ya, seperti itu, atau penyakit kaki, penyumbatan pembuluh darah kaki itu riwayat penyakit kardiovaskular. Bapak Ibu bisa telusuri apakah ada riwayat keluarga juga dengan misalnya hipertensi, ya, pada keluarga, baik orang tua, kakek nenek, ya, mungkin juga bisa ke samping kanan samping kiri, paman dan tante misalnya, ya, ada tidak riwayat keluarga diabetes. Kemudian juga memang ada faktor ini etnik, ya, dikatakan pada beberapa penelitian kalau di Indonesia adalah etnik timur nih, ini riwayat risiko diabetesnya lebih tinggi, mungkin terkait dengan asupan makan, ya. Kemudian kalau kita cek darah, ini adalah kadar dari profil lemak atau lipid. Ada dua nilai perlu Bapak Ibu perhatikan, HDL dan trigliserida, ya. Jadi tidak hanya kolesterol total atau tidak hanya LDL, tapi Bapak Ibu bisa lebih jauh melihat bagaimana kadar HDL dan trigliserida. Kalau HDL-nya kurang 35, trigliserid lebih dari 250 itu perlu warning juga gitu, ya, warning untuk risiko diabetes. Apalagi yang lain, kondisi hipertensi. Kemudian untuk ibu-ibu, ya, kalau ada riwayat melahirkan bayinya gemuk nih, lebih dari 4 kilo, ya, atau selama hamil ada riwayat gula darahnya tinggi sehingga dokter mendiagnosis sebagai diabetes gestasional atau DM pada kehamilan, ini juga beresiko terjadinya diabetes gitu, ya, setelah hamil. Kemudian ada kondisi sindrom ovarium polikistik. Nah, ini salah satu gejalanya misalnya adalah pola haidnya terganggu, seperti itu, ya. Kemudian yang lain mungkin Bapak Ibu atau keluarga ada yang mengkonsumsi atau menggunakan obat steroid, ya. Biasanya ini pada pasien-pasien autoimun atau pasien asma kronik seperti itu, ya, atau pasien-pasien dengan nyeri-nyeri sendi suka seringkali menggunakan steroid jangka lama. Itu tentu perlu juga dievaluasi, ya, karena penggunaan obat-obat tersebut mengganggu metabolisme gula. Atau pasien-pasien dalam terapi antipsikotik. Nah, ini pasien gangguan kejiwaan atau skizofren, ya, atau penyakit bipolar. Nah, beberapa obatnya juga dapat mempengaruhi metabolisme gula. Yang lain adalah kondisi obstruktif sleep apnea, ya. Mudahnya kalau tidur itu sering sekali terdengar mengorok, yang mengoroknya ini mengganggu teman tidur di sebelahnya gitu. Jadi ternyata Bapak Ibu kita tidak memeriksa diabetes, ya, gula darah itu
bila ada gejala. Ya, ini saya ulang lagi. Jadi kenali ada tidak faktor resiko ini baik dalam diri kita, dalam keluarga. Maka seyogianya lah kita periksa. Lalu bagaimana dok kita melihat atau mendiagnosis ya ada tidak diabetes atau tadi saya mengatakan pre-diabetes, bagaimana kita mengenalinya dari kadar gula darah? Ini Bapak Ibu, kita bisa mendiagnosis diabetes dengan salah satu dari nilai ini. Pertama adalah kadar namanya HbA1c ya. HbA1c itu mencerminkan bagaimana kontrol glukosa darah kita selama 3 bulan terakhir. Ya, kadar HbA1c di atas 6,5. Ya, ini saya minta Bapak Ibu mengingat dulu deh, minimal yang warnanya merah-merah ini nih. Ya, Dokter Yoga juga sepertinya concern sekali Dokter Yoga ya. Yang merah-merah ini nih. Kadar HbA1c 6,5 atau kalau kita periksa kadar glukosa darah di atas 126 atau kalau kita periksa yang namanya tes toleransi glukosa oral, jadi Bapak Ibu ke laboratorium nanti diberikan sejumlah larutan gula. Kemudian 2 jam kemudian diperiksa kadar lebih dari 200. Nah, ini kita bisa diagnosis diabetes. Namun tadi saya sampaikan ada kondisi pre-diabetes. Jadi antara normal dan diabetes ternyata ada kondisi yang oren nih. Kalau kita lihat lampu merah Bapak Ibu ya, lampu merah ada yang hijau itu normal, kuning ya, di sini oren nih warnanya pre-diabetes ya, dan merah ini diabetes. Jadi antara yang normal dengan yang diabetes ini ada angka juga yang perlu diwaspadai ya. Yang normal itu 5,7, diabetes 6,5 HbA1c-nya. Di antaranya termasuk kondisi prediabetes. Termasuk juga dengan kadar gula darah puasa antara 100 sampai 125 atau TTGO-nya 140 ya. Jadi kalau gula darah puasanya lebih dari 100 ya, itu juga perlu warning. Jadi ini merupakan salah satu kondisi untuk prediabetes. Namun memang untuk kondisi prediabetes ini kita tidak meriksa 1 kali Bapak Ibu ya, disarankan untuk pemeriksanya mendapatkan data 2 kali pemeriksaan ya, terutama pada pemeriksaan gula darah puasa ya. Kalau ragu kita bisa periksa gula darah 2 jam pasca toleransi glukosa. Baik, lalu sebenarnya mengapa kita perlu evaluasi ada tidak diabetes dan apa dampaknya kalau diabetes tidak terkontrol? Pertama tentu karena diabetes ini adanya peningkatan gula ya, dan gula itu bersifat racun ya Bapak Ibu ya untuk organ tubuh kita, yang terutama adalah adanya kerusakan pembuluh darah ya. Adanya plak-plak di pembuluh darah ini tentu ini beresiko untuk terjadinya serangan jantung, penyakit jantung koroner ya, serangan jantung mendadak, penyakit stroke seperti itu. Dan resiko penyakit jantung ini meningkat sampai 4 kali lipat Bapak Ibu pada pasien diabetes. Kemudian juga komplikasinya bisa penyakit ginjal. Kalau kita main-main ke unit hemodialisis ya atau unit cuci darah, ada 500.000 lebih pasien yang mengalami gagal ginjal yang disebabkan oleh diabetes. Begitu pula komplikasi pada mata ya. Yang paling mengkhawatirkan tentu adalah terjadinya buta mendadak ya Bapak Ibu. Dan selain itu diabetes juga bisa menyebabkan sumbatan dan perdarahan di retina ya. Ini kurang lebih prosesnya sama seperti yang tadi saya sampaikan ya, ada sumbatan di pembuluh darah ya, bisa terjadi pendarahan yang pembentukan pembuluh darah yang baru yang sifatnya lebih mudah untuk pecah gitu, sehingga bisa terjadi pendarahan di retina. Hal lain yang mungkin bisa terjadi adalah adanya komplikasi pada kaki. Yang sebelah kiri ini awalnya bisa jadi ada kondisi kaki yang seperti ini nih ya, kakinya sudah berubah tidak segar lagi Bapak Ibu ya, contohnya seperti ini ya. Kemudian ini kemungkinan infeksi jamur seperti itu, atau mungkin warna dari kakinya juga tidak cerah lagi, bisa jadi ada gangguan pembuluh darahnya ya, bisa jadi ada luka yang sulit sembuh ya Bapak Ibu, jangan didiamkan kalau kondisi seperti ini. Lama-lama memang bisa terjadi infeksi ya, dan bisa terjadi infeksinya di kulit sampai infeksi ke tulang ya, dan bisa terjadi amputasi. Selain itu memang kondisi yang lain gangguan fungsi seksual ya. Dan pada pasien diabetes gangguan dari ereksi ini Bapak Ibu bisa terjadi seolah-olah ini pada orang 10 sampai 15 tahun lebih awal nih dibandingkan dengan pasien tanpa diabetes. Nah, sekarang kita kembali lagi. Tadi setelah kita bahas mengenai apa itu diabetes ya,
kemudian bagaimana mendiagnosisnya, apa dampaknya. Sekarang kita coba bahas bagaimana menghadapi diabetes di era pandemi COVID. Tadi sudah kita singgung, diabetes meningkat di era pandemi COVID. Diabetes memperburuk kondisi COVID. Jadi gimana dong gitu ya. Yang pertama tentu adalah balik lagi, diet yang seimbang, kemudian aktivitas fisik, ya, aktivitas fisik yang teratur. Nanti kita bahas satu persatu. Kemudian pada pasien-pasien diabetes, tentu kita sarankan untuk rutin dan teratur berobat. Saat ini kami di Eka Hospital juga sudah ada layanan telemedicine, ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir berobatnya ini tidak teratur, ya, stop berobat misalnya saat ini masih khawatir misalnya ke rumah sakit untuk melanjutkan pengobatan, ini bisa memanfaatkan layanan telemedicine. Dan juga memantau kadar gula darah secara mandiri di rumah. Ya. Kemudian yang lain tentu terkait dengan vaksinasi. Ya, Bapak Ibu sekalian, vaksinasi COVID-19 ini sangat-sangat dianjurkan pada pasien diabetes. Ya. Dan pasien diabetes ini termasuk kelompok yang perlu kita lindungi sama-sama. Ya. Jadi tidak lagi jadi alasan ya bahwa gula darahnya tidak terkontrol, maka tidak boleh divaksin, ya, tidak seperti itu, tapi justru sebaliknya, pasien diabetes ya tentu dengan kadar gula darah yang lebih baik, efikasinya atau kerjanya akan lebih baik vaksinnya, ya. Tapi tidak menjadi halangan. Gula darahnya sedang tinggi selama kondisi umumnya baik, pasiennya tidak infeksi, ya, kondisinya baik, ini dapat diberikan vaksin COVID-19. Kemudian juga tentu menjaga protokol kesehatan 5M ini ya Bapak Ibu, insya Allah sudah hafal seluruhnya ya. Persiapan obat, cukup istirahat, dan kita kelola stres. Bagaimana asupan nutrisi yang sehat? Saya kira ini memang perlu diskusi lebih lanjut Bapak Ibu ya dengan tim ahli gizi. Kami di Eka Hospital juga ada layanan untuk edukasi gizi ya, ada ahli gizi yang standby selalu ya, yang akan mendampingi dokter. Namun secara umum ada beberapa prinsip Bapak Ibu terkait dengan pola asupan nutrisi yang sehat. Prinsipnya adalah 3J nih Bapak Ibu. Ya, ada 3J. Pertama adalah jumlahnya ya. Jumlah makanan yang harus kita perhatikan dalam satu hari ya. Berapa kalori yang harus kita yang sebenarnya kita butuhkan gitu ya. Jadi tidak ada makanan yang dilarang sebenarnya pada pasien diabetes ya. Namun yang kita perhatikan 3J ini. Berapa jumlahnya, bagaimana jenisnya atau komposisinya, berapa banyak karbohidratnya, karbohidrat yang mana, ya, lemak-lemak yang mana, ya, kemudian proteinnya juga perlu ada serta seratnya. Dan kapan kita makan atau jadwalnya, ya. Ada 3 porsi makan besar, ada 3 porsi makan kecil. Ini piramida yang sehat, ya. Kita lihat yang di bagian bawah ini tentu memang tetap karbohidrat, ya, porsinya 50-60%, karbohidrat yang banyak mengandung serat, ini sayur-sayuran Bapak Ibu ya, buah-buahan ini yang perlu banyak nih. Kita perlu perkaya di piring makanan kita ya. Baru kemudian ada protein ya, baik itu daging, pengganti daging dan protein lainnya. Yang terakhir adalah proporsi untuk lemak, minyak dan juga gula-gula gitu. Jadi jangan dibalik nih Bapak Ibu ya. Kalau jadi terbalik, yang bawahnya yang banyak seperti di slide yang awal ya, tentu itu termasuk di diet yang tidak seimbang. Ya, ini karbohidrat ya 45 sampai 65, proteinnya 10-20 dan lemak 20 sampai 25%. Bagaimana sebenarnya kita menghitung kebutuhan kalori kita ya? Tadi terkait dengan jumlah ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menghitung sebenarnya, bisa menghitung secara mandiri juga kebutuhan energi basal kita atau energi dasar kita ini antara 25 sampai 30 kalori per hari. Perempuan 25 ya, laki-laki 30 kalori per hari dikali berat badan ideal ya. Apa rumus berat badan ideal? Nah, berat badan ideal ini rumusnya seperti ini Bapak Ibu. Tinggi badan saat ini ya, misal 165 dikurang 100. Nah, berarti kan 65 ya. 65 dikurang 10%. Ya. Misalnya berarti 65 kurang 10%, 59,5 ya. 59,5 ya, ada beberapa penyesuaian memang. Nah, nanti kemudian dikali dengan ini pengalinya 25 atau 30. Jadi kurang lebih sekitar 1.500, 1.700 gitu kilokalori per hari. Kalau kondisinya tadi belum ada penyesuaian-penyesuaian. Memang ini lebih lanjut Bapak Ibu perlu diskusi dengan ahli gizi ya, atau mungkin ada beberapa bacaan yang perlu dibaca terkait dengan penyesuaian tadi, penyesuaian usia, penyesuaian kalau sedang sakit tentu lebih meningkat lagi kebutuhan kalorinya,
Kalau kegemukan ada pengurangan lagi untuk kebutuhan kalorinya dan lain sebagainya. Ya. Ada beberapa prinsip Bapak Ibu ya terkait dengan memilih karbohidrat ya. Sebaiknya kita pilih karbohidrat yang kompleks. Ini contohnya, karbohidrat kompleks dibandingkan dengan karbohidrat sederhana ya. Nih, misalnya karbohidrat sederhana yang sepertinya dekat ya Bapak Ibu ya dengan keseharian kita. Coklat, sereal yang manis ya, cake, biskuit-biskuit atau cookie, donat ya, kemudian minuman-minuman manis. Sebaliknya memang kita baiknya pilihlah ya atau penuhilah kebutuhan karbohidrat kita dengan karbohidrat yang kompleks ini gitu ya. Karena memang karbohidrat kompleks ini relatif lebih sedikit menaikkan kadar gula darah dan lebih tidak langsung cepat menaikkan kadar gula darah kita ya. Dan kebutuhan proporsi seratnya juga lebih banyak seperti itu. Bagaimana dengan protein ya? Tentu protein ini adalah zat gizi yang sangat penting sebagai sumber zat pembangun kita, ya. Berperan dalam pertumbuhan dan juga perbaikan jaringan tubuh yang rusak. Ya, oleh karena itu juga perlu diperhatikan Bapak Ibu ya, bagaimana proporsi ya makanan kita terdiri dari protein. Memang yang baiknya itu adalah ini ikan ya, kemudian ayam, kalau kita pilih ayam hindari kulitnya, susu yang tanpa lemak ya, kacang-kacangan dan protein nabati, tahu dan tempe. Yang lain adalah lemak, prinsipnya hindari makanan yang mengandung lemak jenuh ya, seperti daging berlemak, mentega ya, kemudian krim, keju dan lain sebagainya. Antara saat kita memilih daging, lebih baik pilih daging yang putih ya, seperti ayam misalnya ya, atau ikan yang mengandung lemak lebih rendah dibandingkan dengan daging merah. Dan hindarilah makanan yang mengandung lemak trans Bapak Ibu, seperti makanan olahan, makanan siap saji, camilan, gorengan yang mengandung minyak tadi ya, frozen food, cookies atau margarin. Karena memang daging olahan itu atau processed meats ya, processed food itu ini tinggi kadar lemak dan kadar garam. Ya, dan utamakanlah konsumsi fresh atau unprocessed foods Bapak Ibu ya. Buah dan sayur tadi seperti piramida makanan tadi ya, kemudian sini ada disebutkan ya, dan pilih sayur mentah dan buah segar sebagai kudapan kita, hindari kudapan yang banyak mengandung garam, gula dan lemak. Ini saya kira yang perlu kita hindari kalau kita ke minimarket ya, ini perlu menjadi warning juga buat kita. Kurangi asupan garam, gula dan minum dalam jumlah yang cukup. Kita lanjut ke aktivitas fisik Bapak Ibu ya. Bagaimana sebenarnya atau aktivitas fisik yang teratur, yang baik? Jadi memang Bapak Ibu, ternyata aktivitas fisik itu memperbaiki fungsi dari insulin gitu. Dan yang dianjurkan adalah aktivitas fisik aktivitas fisik yang rutin Bapak Ibu ya. Dan aktivitas fisik atau olahraga itu baru dapat bermanfaat memang jika dilakukan secara rutin. Setidak-tidaknya minimal paling sedikit adalah 150 menit seminggu. Ibu bisa lihat di sini aktivitas dari yang sedentary ya, contohnya misalnya banyak duduk ya, tidak banyak bergerak, ini yang ringan, aktivitas fisik sehari-hari ya, dan ini yang moderate, jalan, bersepeda ya, kemudian juga renang ya masuk di sini ya, dan juga ini aktivitas fisik yang lebih berat dan juga yang sangat berat. Yang mana sebenarnya yang dianjurkan secara rutin yang ini Bapak Ibu, yang aktivitas fisik moderate. Dan memang seiring dengan peningkatan intensitas aktivitas fisik ini, maka denyut nadinya akan meningkat, ya. Frekuensi nafas akan meningkat dan konsumsi energinya juga meningkat. Seiring dengan otot-ototnya banyak bergerak, banyak berkontraksi, Bapak Ibu ya, maka fungsi insulin tadi akan membaik seperti itu. Jadi memang bukan hanya nyari keringat Bapak Ibu ya, nah, tapi memang kita perlu juga melihat gitu. Bagaimana pola atau model ya pilihan dari aktivitas fisik kita, tipe olahraga kita berapa banyak ya, dan memang disarankan seperti ini Bapak Ibu. Prinsip dari aktivitas fisik. Ini aktivitas fisik sehari-hari ya, seperti bersih-bersih rumah, jalan kaki, kita belanja. Ini aktivitas fisik yang aerobik ya. Yang tadi berenang, jalan, bersepeda ini setidaknya 5 kali seminggu, paling sedikit 30 menit. Jadi 150 menit seminggu. Disarankan setidaknya selang-seling gitu Bapak Ibu ya. Jadi jangan 3 hari berturut-turut aktivitas fisik kemudian stop, itu tidak baik. Jadi yang baik itu adalah yang selang-seling.
Kalau mau aktivitas fisik yang latihan otot atau yang resistance training, ini memang porsinya lebih sedikit ya dibandingkan dengan aktivitas fisik yang aerobik. Dan kita lihat di sini memang disarankan kegiatan yang tanpa aktivitas fisik ini maksimal lah 1 jam terus menerus seperti itu. Jadi perlu kita seling-selingin memang Bapak Ibu supaya kita terhindar di kondisi sedentary lifestyle ini. Berikutnya memang yang penting juga adalah perubahan perilaku, ya, merokok, kemudian kelebihan nutrisi, dan Bapak Ibu perlu berkonsultasi dengan dokter keluarga ya terkait dengan terapi farmakologi. Ini ada beberapa jenis obat minum ya atau obat tablet oral ya yang bisa dikonsumsi. Ada beberapa jenis ya, saya tidak bahas satu-satu. Di sini ada jenis obat yang fungsinya atau kerjanya memacu produksi insulin, ada yang kerjanya memperbaiki fungsi insulin, ada yang kerjanya menghambat penyerapan gula di usus ya, ada yang kerjanya ini menghambat enzim ya yang berfungsi untuk meningkatkan produksi insulin, ada juga yang kerjanya menghambat atau memicu pengeluaran gula di ginjal. Jadi ini obat-obatan yang Bapak Ibu bisa lihat. Intinya ingin saya sampaikan bahwa diabetes ini pengobatannya melibatkan kita perlu bekerja dari banyak sisi gitu ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang diberikan 1 obat, mungkin diberikan 2 atau 3 obat ya. Karena memang dokter mempertimbangkan beberapa poin gitu. Beberapa poin yang bisa berpengaruh terhadap adanya diabetes ya. Dan tentu masing-masing obat itu memiliki efek atau fungsi yang berbeda-beda. Dan yang lain selain obat oral atau obat minum ada juga yang disuntik ya. Seperti insulin, kemudian ada jenis namanya agonis reseptor GLP-1, ada juga obat yang mengkombinasi insulin dengan GLP-1. Ini untuk lebih detailnya, ya tentu dokter, Bapak Ibu bisa konsultasi ke dokter akan melihat bagaimana kadar gula darah, ya usia, kemudian mungkin juga penyakit-penyakit lain yang ada pada pasien ya untuk mempertimbangkan mana obat yang terbaik. Sebenarnya apa sih sasaran pengendalian diabetes atau mengapa tadi saya sampaikan kita perlu memodifikasi makan, aktivitas fisik, obat-obatan. Ini adalah target yang kita ingin capai sama-sama ya. Yang pertama adalah indeks massa tubuhnya atau berat badannya ya kita hindari dari yang namanya kegemukan ya. Parameternya adalah indeks massa tubuhnya antara 18 ya 18,5 sampai 22,9 atau di bawah 23. Tekanan darah di bawah 140/90 ya. Kemudian ada juga target untuk gula ya. Jadi memang pasien diabetes tidak hanya dikendalikan gulanya Bapak Ibu ya. Berat badan juga diturunkan, tensi diharapkan stabil ya. Gula darahnya HbA1c targetnya di bawah 7 ya secara umum. Kemudian gula darah puasanya antara 80 sampai 130, gula darah 1 sampai 2 jamnya setelah makan di bawah 180. Dan juga yang penting lagi Bapak Ibu bisa lihat sini adalah lemak atau lipid ya. Lipid ini diantaranya yang menjadi patokan kadar LDL, trigliserida dan juga HDL ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat secara umum kita menargetkan LDL itu di bawah 100 ya, bahkan pada kondisi tertentu pasien yang sudah dengan adanya penyakit jantung misalnya atau stroke dan lain-lain ini bisa kita targetkan lebih rendah lagi di bawah 70 ya. Jadi Bapak Ibu perhatikan juga tidak hanya gula ya, dan gula juga gula yang mana? Gula puasa, gula 2 jam gitu ya. Dan juga kadar lemaknya nih, kadar lipid gitu ya. Nah, ini keseluruhannya tentu bekerja bersama secara sinergis dalam tubuh kita. Intinya prinsipnya adalah untuk menurunkan kejadian komplikasi yang tadi saya sampaikan, jantung, ginjal, mata, kaki, dan lain sebagainya. Yang lain tentunya yang perlu diperhatikan adalah pemantauan kadar gula darah. Ya. Pada kondisi pandemi COVID ini disarankan memang pasien bisa memantau kadar gula darah di rumah untuk bisa mengetahui apakah sasaran terapinya sudah tercapai dan melakukan penyesuaian dosis obat. Kapan kita pantau? Kapan kita perlu periksa gula darah? Ya. Ada beberapa waktu Bapak Ibu, diantaranya pada saat puasa itu tidak ada asupan makan 6-8 jam ya, asupan kalori, kemudian 1 atau 2 jam setelah makan atau secara acak sesuai dengan kebutuhan. Setidak-tidaknya Bapak Ibu 1 bulan sekali diperiksa kadar glukosa darah. Pada pasien yang bisa mendapatkan insulin ini tentu perlu lebih sering gitu ya. Kemudian juga pemantauan HbA1c minimal setiap 3 bulan ya. Bila bisa lebih cepat setiap bulan itu tentu akan lebih baik lagi. Kemudian ini pencegahan yang lain ya. Perubahan gaya hidup sangat-sangat penting walaupun memang sangat-sangat sulit Bapak Ibu.
Tapi setidaknya kita memahami ini sangat-sangat penting. Pengaturan pola makan, aktivitas fisik, menghentikan merokok ya, dan pada kelompok tertentu tadi diperlukan intervensi obat-obatan. Pada pasien yang sudah mengalami diabetes, perlu di-screening ada tidaknya komplikasi, dan untuk mencegah terjadi komplikasi diperlukan kendali glikemik dan faktor risiko lain yang tadi saya sampaikan, deteksi dini ada tidaknya komplikasi ya, kemudian juga vaksinasi ini. Karena memang diabetes ini beresiko terjadi infeksi, jadi memang pasien diabetes perlu diperhatikan nih. Sudah belum vaksinasi influenza ya, hepatitis B, pneumokokus dan juga tentu COVID-19. Yang lain adalah pencegahan tersier untuk mencegah kecacatan dan meningkatkan kualitas hidup. Dan perlu pelayanan kesehatan komprehensif dan juga terintegrasi Bapak Ibu ya, antara beberapa tenaga medis yang terlibat. Dan disinilah memang kami di Eka Hospital di Diabetes Connection and Care ini sangat concern sekali dengan pengelolaan yang terintegrasi ya. Dokter, ada ahli gizi, perawat ya, edukator dan juga berbagai spesialis lain yang bekerja bersama untuk mengelola pasien diabetes. Saya kira ini adalah slide terakhir ya. Sebagai kesimpulan, diabetes adalah penyakit pandemi global yang memiliki angka komplikasi dan beban biaya kesehatan yang tinggi. Pasien DM memiliki risiko lebih tinggi untuk terinfeksi COVID dan mengalami infeksi COVID yang lebih berat. Untuk menjaga kesehatan di masa pandemi COVID, tentu pasien DM perlu menjaga kadar gula darahnya dengan baik, dengan cara mengatur pola hidup yang sehat, ya, teratur minum obat, rutin periksa gula darah, kelola stres, dan cukup tidur untuk menjaga kesehatan tubuh, terutama di era pandemi. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, terima kasih banyak Dokter Wafa untuk penjelasannya, sangat informatif banget dan sangat detail sekali Dok, sangat jelas sekali untuk kita. Sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, akan ada informasi yang akan dibagikan terlebih dahulu dari Eka Hospital Cibubur. Baik, selamat siang Bapak Ibu Dokter, apakah slide-nya sudah terlihat? Sudah ya? Baik. Selamat siang Bapak Ibu Dokter, perkenalkan saya Megi Utami Effendi, perwakilan dari marketing Eka Hospital Cibubur yang hari ini akan menginformasikan mengenai fasilitas apa saja yang ada di Eka Hospital Cibubur. Sebelumnya terima kasih sekali lagi karena masih bergabung pada webinar kali ini. Kita lihat sampai selesai ya Bapak Ibu sekalian. Baik, untuk Eka Hospital sendiri memiliki 4 rumah sakit yang tersebar di beberapa wilayah, yaitu ada di BSD yang beroperasi tahun 2008, ada di Pekanbaru tahun 2008, Cibubur 2019, dan yang terakhir ada di Bekasi tahun 2019. Eka Hospital juga sudah memiliki 1 kamar, 1 pasien dari kamar rendah. Lalu kami juga memiliki ruang tunggu pasien dengan sangat nyaman. Tidak hanya itu, kami juga memiliki sistem rekam medis elektronik terpadu. Jadi dari 2019 di bulan Mei, Eka Hospital sudah melaunching serta mengimplementasikan sistem terbaru yang terintegrasi dari proses awal pasien masuk hingga pasien pulang. Nah, apabila ada saudara atau pasien yang ada di Eka Hospital sendiri, misalnya mungkin pernah berobat di Bekasi, lalu ingin berobat di Eka Cibubur, itu tidak perlu lagi untuk mendaftarkan ulang ya. Jadi memang sudah terintegrasi di seluruh 4 rumah sakit. Lalu Eka Hospital sendiri juga terpilih sebagai pusat wisata medis nasional. Kami juga memiliki Executive Medical Check-up Lounge. Lalu, nah ini adalah tim dari dokter atau Prof. Sidartawan. Yang tadi mungkin sudah dijelaskan, ada Dr. Saidatul Wafa, lalu Dr. Wafa tidak sendirian, di sini juga ada Dr. Felix, dan tadi juga sudah melakukan presentasi ya, ada Dr. Dana. Baik, di sini juga ada beberapa paket dari Diabetes Connection Care yang terdiri dari 4 paket ya. Di sini ada Basic, Basic Plus, Standar, dan Standar Plus. Untuk harganya sendiri mulai dari 3 juta, ada juga 4 juta, dan ada juga 5 juta.
Nah, untuk Bapak Ibu sekalian yang memang menginginkan paket tersebut, nanti bisa kami informasikan mengenai harga dan jenis-jenis paketnya. Tidak hanya itu, kami juga memiliki lanjutan dari pemeriksaan tersebut atau paket yang lainnya, yaitu ada komplit, komprehensif, absolut, dan holistik. Harganya yang tadinya 5 juta, nah sudah paket jadinya 3 juta. Ada juga 4 juta sampai dengan 7 juta rupiah. Nah, paket disesuaikan juga dengan kondisi pasien Bapak Ibu dokter sekalian. Jadi nanti tentunya untuk bisa mengambil paket tersebut, Bapak Ibu dokter sekalian harus konsultasi terlebih dahulu dengan dokter-dokter kami yang ada di Eka Hospital Cibubur. Jadi nanti bisa ditentukan paket yang mana yang tepat untuk kondisi dari masing-masing pasien. Lalu di sini juga ada kontrol standar ya dengan harganya sangat ekonomis yaitu 250.000, lalu ada juga prosedur 1 dan prosedur 2 dimulai dari harga 895.000 dan 2.600.000. Kami juga sudah banyak sekali bermitra dengan perusahaan-perusahaan dan asuransi Bapak Ibu sekalian. Bisa dilihat di sini pada gambar cukup banyak asuransi dan perusahaan yang sudah kerjasama dengan Eka Hospital Cibubur. Kami juga sudah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan menjadi pusat layanan kecelakaan kerja atau trauma center. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan lagi ke Dr. Kori. Oke, terima kasih. Kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab ya, Dr. Dana dan Dr. Wafa. Saya terdengar ya dengan jelas. Oke, udah banyak nih kebetulan pertanyaannya, Dok. Kita akan mulai saja yang pertanyaan pertama nih, Dok, dari Ayu Dewi. Mungkin ini untuk Dokter Dana ya. Apakah anak usia bayi sudah bisa terkena diabetes, Dok? Ya. Semua dari lahir bisa terjadi gangguan diabetes atau kencing manis. Kita ada beberapa pasien yang dirawat dari lahir dengan biasanya ya gejalanya adalah anaknya tidak aktif, kemudian minumnya kurang bagus ya, dari lahir kita cek ternyata itu problemnya di gula darahnya. Itu ada beberapa kali kita merawatnya. Jadi bisa terjadi dari bayi baru lahir sampai dewasa ya, sampai ya terutama banyaknya di orang dewasa. Yang kedua, puncak atau umur yang paling sering adanya diabetes mellitus pada anak itu usia 5 sampai 6 tahun. Terus kemudian di usia 11 tahun, itu data yang kita punya. Rata-rata di usia itu paling banyak. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Dokter Dana. Jadi berarti kita sebagai orang tua sudah harus mawas ya Dok ya terhadap kondisi anak sejak bayi ya Dok ya. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi, Dok. Jelaskan singkat tentang GL di dalam darah kita, bagaimana cara mengontrolnya dan apakah cukup dengan medical check up. Keton itu maksudnya apa? Mungkin ini karena sudah pernah periksa keton ya Dok ya. Sering kita lihat juga orang dengan diabetes mengalami diet dan saran diet apa yang cocok, apakah diet keto, mild, trans, atau Mediterranean. Bagaimana Dok? Apakah ini? Mungkin Dokter Dana atau Dokter Wafa mungkin boleh membantu menjawabnya Dok. Bagaimana, ini untuk pertanyaan diet ya, mungkin sepertinya ya, untuk bagaimana cara kita mengontrol GL, kemudian diet apa nih Dok yang cocok sebenarnya untuk diabetes. Mungkin Dokter Wafa mungkin Dok, boleh membantu menjawabnya. Terima kasih Dokter. Ini GL ini maksudnya apa? Glycemic load kali atau apa ya? Saya coba jawab dulu ya. Soal itu maksudnya apa ya?
Ya. Keton itu jadi adalah benda benda keton. Benda keton itu merupakan bagian dari hasil dari pemecahan lemak sebenarnya. Jadi pada kondisi insulin itu cukup, ya, pada kondisi insulin itu cukup, maka insulin itu akan mencegah pemecahan lemak atau kita kenal dengan lipolisis, gitu. Kita kenal dengan lipolisis. Dan pada kondisi insulinnya defisiensi atau berkurang, ya, misalnya contohnya pada kondisi komplikasi akut diabetes, ya, di mana kadar insulinnya itu berkurang jauh, ya, berkurang jauh terjadi defisiensi insulin, kita kenal dengan ketoasidosis diabetik. Itu kadar insulin yang kurang itu tidak mampu untuk mencegah lipolisis, ya, dari jaringan lemak. Oleh karena itu sel-sel di lemaknya atau di adiposanya dilisiskan, dipecahkan, dan salah satu hasilnya adalah benda keton tadi. Seperti itu. Saya atau mungkin Mbak F mungkin mau ini glycemic load tadi materi dari Dokter Dana, Dok. Ya, baik. Mungkin yang GL Dokter Dana, silakan. Dari Dokter Dana, Dok. Mungkin, Dok. Ya, terima kasih. Kalau di anak kita diet, ya, kita tentu pilih makanan yang mempunyai indeks glikemik, ya, yang baik, kemudian yang dikatakan tadi glycemic load-nya yang baik juga, baik ini dalam arti ya tidak tinggi, ya, kalau bisa. Terus kemudian itu maksudnya kan dia efek dari makanan yang kita makan itu mempengaruhi daripada gula darah kita. Ada beberapa makanan memang glycemic indeksnya tinggi, kemudian glycemic load-nya tinggi, ya. Tadi di tabel sudah kita sampaikan. Kalau di anak kita hitung, makanya nanti kalau seandainya ada keluhan, kita pilihkan nanti yang terbaik untuk anak. Karena nanti kita pilihkan makanan kalau di anak loh, ya. Itu kan tergantung selera anak. Beberapa pasien kita ekspatriat, ya nggak mungkin lah kita ngitungin dengan beras putih, beras merah, ya tentu sesuai dengan makanan mereka. Terus kemudian rata-rata nawar, boleh, tapi kita hitung jumlahnya. Jadi warna-warni nanti kita kayak diskusi gitu, kita ajarin makan. Ini targetnya sehari berapa? Semuanya 1.500 kalori. Ya nanti kita pilihin 1.500 kalori. Makan paginya lebih banyak apa tidak? Makan siangnya itu sangat individualis. Ada yang makan paginya dikit, makan siangnya yang banyak, atau sebaliknya. Itu nanti kita hitung di situ. Terus kemudian selain porsi, jenisnya nanti kita pandu juga, karena itu akan mempengaruhi daripada kontrol metabolik yang kita harapkan. Itu mungkin dari saya. Itu banyak aplikasi, banyak buku yang bisa memandu kita makanan mana, minuman mana yang bisa kita pilih untuk anak-anak kita. Gitu. Oke, Dok. Kalau ini sekalian mungkin ya, Dok, pertanyaan mengenai gizi juga yang tadi soal makanan kemasan. Ada yang menanyakan bagaimana caranya kita membaca nilai informasi nilai gizi di makanan kemasan dan bagaimana mengetahui makanan tersebut itu baik untuk penderita diabetes atau tidak. Ya, bagus. Tadi kita sampaikan di presentasi, kalau pasien diabetes mellitus pasti akan kita ajari membaca makanan yang olahan pabrik, ya. Kalau makanan yang kita olah sendiri, namanya ada ukuran rumah tangga, nanti kita ajari juga. Makanya tadi kita sampaikan mengajari asuhan nutrisi ini, nanti anak atau ibu atau bapak itu jadi seolah-olah jadi chef. Jadi kalau umpamanya di kemasan tadi ada crackers, ya.
anak saya umpamanya pagi ini, kalau di anak kita pakainya carbo counting ya. Jadi kita hitung paling simpel karbohidratnya. Ya. Mungkin kalau di dokter Bapak di penyakit dalam lebih kompleks ngitungnya. Kita sederhanakan karbohidratnya yang kita hitung. Jadi kalau tadi dari kemasan umpama makan pagi itu sama dokternya kita pandu 30 gram karbohidrat. Nanti si anak itu sama ibunya simulasi. Oh, saya mau makan nasinya sekian. Makan crackersnya berapa keping nih? Lihat di kemasannya. Kemasannya sangat variatif. Ada yang umpamanya 1 kantong, kayak keripik itu pasti 1 kantong ya. 1 kantong itu isinya berapa gram karbohidrat. Kalau yang kepingan biasanya ada yang dihitung berapa keping. 3 keping sekian gram karbohidrat. Itu tergantung pabriknya, makanya di informasi nilai gizi itu kita cermatin kandungannya itu per berapa, per bungkus, per berapa keping ya. Jadi kalau di anak dietnya tadi karena masih tumbuh dan berkembang, kita ya menghitungnya sebagai guidance-nya carbo counting, jadi karbohidratnya yang kita hitung. Ya. Karena 50% tadi makanan yang kita makan itu 50% adalah karbohidrat. Jadi kalau di anak untuk memudahkan penghitungan kita pakainya hitung karbohidratnya. Berapa gram karbohidrat, bukan timbangannya ya, tapi gram karbohidratnya. Jadi nanti kalau ibu-ibu atau bapak-bapak masih bingung, tentu masih bingung. Yang dirawat pun kalau kita ajarin sekali 2 kali masih bingung, tapi setelah 3 kali baru paham, oh begini toh. Ternyata gampang ya dok ya. Ya memang gampang. Sebenarnya kalau kita di awang-awang kadang-kadang bingung juga, tapi nanti kalau kita tentukan umpamanya 30 gram, oh 20 gram dari susu, umpamanya 10 gram, berarti sisanya apa nih? Dari tahu tempe atau dari apa lah itu ya tadi kita menjadi safe untuk anak kita, untuk diri kita supaya makanan kita seimbang dan sehat. Itu dok mengenai menu tadi. Terima kasih. Oke, baik dok. Oke, selanjutnya ada pertanyaan juga dari Eti Rahmayati. Nah, ini pertanyaan paling sering nih kayaknya juga suka ditanyakan ya. Mungkin apa bedanya diabetes basah dan diabetes kering? Apa ciri-cirinya dan bagaimana mengatasinya? Mungkin dari Dokter Wafa mungkin ya dok ya? Iya, terima kasih Dr. Kori. Jadi memang diabetes basah itu seringkali dinisbatkan gitu ya untuk kondisi diabetes dengan adanya gangguan pada kaki. Jadi luka di kaki yang tidak sembuh-sembuh, kemudian terjadi abses, bernanah gitu ya, sulit untuk sembuh, sulit kering gitu, itu dikenal dengan diabetes basah. Biasa seperti itu tuh di masyarakat awam. Namun memang Bapak Ibu sekalian, secara teorinya kita tidak mengenal diabetes basah ataupun diabetes kering ya. Karena komplikasi tadi pada kaki diabetes itu bisa terjadi pada siapapun penderita diabetes ya. Ada memang pasien yang mengalami komplikasinya pada kaki, ada yang pada tempat yang lain seperti jantung ya, stroke ataupun ginjal gitu. Jadi tidak ada pembedaan, yang ada adalah komplikasinya apakah pada pembuluh darah besar ataukah pada pembuluh darah kecil gitu. Kalau luka di kaki yang seringkali tidak sulit untuk sembuh ya, kemudian berkembang menjadi infeksi sampai akhirnya harus diamputasi misalnya, itu seringkali memang gabungan. Adanya gangguan pada aliran pembuluh darah, nah itu pembuluh darah besar tuh yang terkena. Ditambah dengan gangguan pada saraf-sarafnya atau kita kenal dengan neuropati. Nah ini tentu adalah akibat dari komplikasi diabetes pada pembuluh darah kecil gitu. Ya, yang kemudian memperdarahi saraf-saraf ya. Jadi gabungan tuh antara pembuluh darah besar dan pembuluh darah kecil gitu. Seperti itu Dokter Kori. Jadi tidak ada pembedaan diabetes basah ataupun diabetes kering. Namun yang perlu kita perhatikan adalah screening
seluruh dari komplikasi tersebut. Biasanya bila sudah terkena satu dari komplikasi pada pembuluh darah kecil, misalnya pada ginjal ya, mungkin saya sekalian sampaikan, komplikasi pada pembuluh darah besar itu jantung, stroke, dan juga pembuluh darah kaki gitu. Kalau pada pembuluh darah kaki, seringkali gejalanya adalah nyeri kakinya ya. Nyerinya bisa awalnya saat berjalan, lama-lama saat istirahat tuh nyeri. Itu sumbatannya pada pembuluh darah besar ya, atau plaknya pada pembuluh darah besar. Kalau pada pembuluh darah kecil, gangguannya di ginjal ya, ada kebocoran protein di ginjal, pada mata dan juga pada saraf. Jadi kalau misalnya sudah terkena satu, misalnya matanya udah mengalami gangguan penglihatan seperti itu ya, kemudian dicek ternyata ada gangguan saraf mata akibat diabetes, perlu dicek juga pada ginjal dan juga pada saraf-saraf tepinya. Seperti itu, Dokter Kori. Oke, baik dok, terima kasih. Kemudian ada pertanyaan lagi dari suara.com. Dok, benar nggak sih mitos yang bilang orang mudah tidur alias velor jadi tanda orang diabetes? Jika iya, kenapa gula tinggi orang jadi gampang tidur ya dok? Ya, menarik pertanyaannya ya. Ini mungkin coba saya jawab, Dokter Kori ya, atau Dokter Dana mau? Apa dokter? Siapa mungkin dok? Saya coba ya dok, Dokter Dana nanti Boleh, menambahkan. Ya, memang kalau mudah tidur, cepat ngantuk gitu ya, itu seringkali dibilang diabetes. Sebenarnya sih nggak ada hubungan langsung sih, nggak ada hubungan langsung. Apa namanya? Walaupun memang kalau mudah untuk ngantuk ya, itu mungkin salah satu tanda-tanda badannya kurang bugar gitu. Artinya badannya kurang bugar, aliran darahnya ya mungkin bisa kita bilang kurang lancar, istilah seperti itu. Tapi itu juga tidak diterima secara general seperti itu sih Dokter Kori. Kita bisa kita ambil saja mungkin badannya kurang bugar. Badan kurang bugar bisa jadi karena kurang olahraga ya, atau memang asupan nutrisinya terlalu banyak nih. Karena memang kalau asupan makan kita terlalu banyak, maka aliran darah ke usus itu tentu menjadi lebih meningkat tuh gitu. Nanti aliran darah ke otaknya jadi berkurang, relatif hipoksia misalnya seperti itu. Itu mungkin yang bisa diambil benang merahnya ya, tapi hubungan langsung dengan diabetes sepertinya ya tidak ada ya Dokter Kori. Ya. Baik dokter. Oke, kemudian oke, kita lihat ada pertanyaan lagi, mungkin ini juga untuk Dokter Dana ya dok. Ini ada yang bertanya, dok, sejauh mana sih kemungkinan terkena diabetes kalau masa kecilnya senang makan permen, gulali, es krim, coklat, puding, dan lain-lain? Karena kalau anak kecil kan susah sekali ya menghindari makanan atau minuman yang manis gitu, dok. Apakah memang pasien yang diabetes, misalnya tipe 1 diabetes, sama sekali tidak boleh makan makanan yang manis mungkin dok? Atau seperti apa gitu dok? Ya, terima kasih. Tadi kalau di anak kita mengenalnya tipe 1 dan tipe 2 ya secara garis besar, walaupun sebenarnya tipenya ada lebih banyak lagi. Jadi kalau yang ditanyakan mengenai pola makan, gaya hidup saat masa kecilnya, nanti terjadi DM itu rata-rata karena DM tipe 2, karena resistensi sel reseptornya itu. Jadi karena dia mendapatkan asupan makanan atau minuman yang gulanya sangat tinggi terus, sehingga pankreas itu akan bekerja ekstra berat untuk menghasilkan insulin. Jadi untuk mengimbangi apa yang dimasukkan ke tubuh kita, gampangannya kan gitu ya, sehingga pankreas itu akan bekerja dengan kerasnya untuk mengeluarkan insulin itu. Kalau pada anak, tadi kita sampaikan 90% sebenarnya karena pabriknya yang rusak. Itu rata-rata memang bisa karena autoimun atau ada beberapa teori karena faktor infeksi yang memicu kerusakan daripada sel-sel pankreas atau pabriknya itu yang dirusak. Jadi mengenai alurnya atau kejadiannya mungkin berbeda. Terus yang di chat tadi saya sempat baca, rata-rata kalau anak
dengan diabetes, ya tadi kurus malah. Karena terjadi banyak makan, banyak minum, ya, banyak buang air kecil, gulanya sangat tinggi tapi tidak bisa dipakai oleh tubuhnya untuk metabolisme. Akibatnya apa? Karena sumber makanan minuman masuk ke tubuh nggak bisa dipakai, anak ini memecah cadangan gulanya tadi dari lemaknya, dari ya tadi disampaikan di hatinya dengan kerja dari hati itu, sehingga cadangan-cadangan lemak di dalam tubuhnya, ototnya itu diambil, sehingga malah anak dengan diabetes mellitus, karena di anak kan paling banyak tipe 1, itu kurus. Dari biasanya badannya gemuk atau biasa, ideal, jadi tiba-tiba kurus. Jadi kalau yang anak obes atau overweight, itu kebanyakan memang dia tipe 2. Itu datang karena sudah menginjak di atas 11 tahun lah rata-rata ya. Datang ya seperti pasiennya dokter Wafa ya, jadi kayak pasien dewasa, ya karena dia memang dia tipe 2 bukan tipe 1. Gitu dokter. Oke dok, berarti dok kemudian ada pertanyaan lagi, apakah berarti nanti pasien diabetes mellitus ini pada anak bisa menimbulkan gangguan tumbuh kembangnya dok pada usia remaja dan dewasa? Sangat mungkin terjadi kalau kontrol metabolismenya, kontrol metabolisme itu tidak terjaga dengan baik. Ya, salah satu yang disampaikan dokter Wafa tadi, HbA1c. Itu kayak rapot triwulan kita, rapot 3 bulanan karena dia nempel di sel darah merah, jadi umurnya kan rata-rata 3 bulan juga, itu bisa dibaca, didetek, mewakili rata gula darah tubuh kita itu dalam 3 bulan seperti apa. Saya pernah melakukan penelitian, kalau gula darah itu tinggi terus, ternyata bukan hanya perkembangannya yang terganggu, bukan hanya psikisnya, tinggi badannya pun sangat terganggu. Jadi harusnya dia bisa tinggi optimal sesuai potensinya, ternyata jadinya di bawah tinggi yang diharapkan. Itu makanya betapa pentingnya kita melakukan kontrol metabolisme, dalam hal ini gula darah yang ya sebaiknya memang harus normal seperti anak-anak yang lain, meskipun dengan harus suntik obat, harus minum obat, tapi targetnya adalah gula darahnya normal, sehingga tidak akan terjadi komplikasi-komplikasi jangka pendek maupun jangka panjang. Itu goal kita di situ. Terima kasih. Oke dok, terima kasih banyak. Mungkin satu pertanyaan terakhir, apakah mungkin untuk dokter Wafa, apakah diabetes bisa disembuhkan total tanpa gejala seperti pada penyakit infeksi dok? Ya, terima kasih Dr. Kori. Memang secara selama ini kita memahami bahwa diabetes itu adalah penyakit kronik, artinya penyakit yang berlangsung dalam jangka lama dan seiring waktu maka akan progres menjadi lebih berat lagi. Seperti itu yang kita pahami. Dan penyakit ini tidak bisa kembali ke kondisi awal, gitu ya. Yang bisa adalah terkontrol dengan pola hidup yang baik, dengan pengobatan yang baik. Namun memang beberapa tahun terakhir ini berbagai penelitian juga mengemuka bahwa sebetulnya pada pasien-pasien yang terdiagnosis diabetesnya ini seawal mungkin, kemudian juga setelah terdiagnosis yang bersangkutan ini, individu ini dapat melakukan perubahan pola hidup yang sangat baik, sehingga tercapai parameter-parameter yang tadi kita harapkan, ya, berat badan, kemudian juga gula darah, lipid, maka dikatakan diabetesnya ini berpotensi untuk menjadi remisi, gitu. Artinya sembuh, ya. Sembuh itu artinya bukan berarti nantinya memang tidak terjadi lagi gitu, seperti penyakit infeksi kan kalau udah sembuh ya berarti kumannya udah hilang gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau untuk diabetes kondisi remisinya ya memang kadar gula darahnya terkontrol,
misalnya berat badannya baik tanpa obat seperti itu dalam waktu tertentu. Itu kemungkinan definisinya tuh dari diabetes yang remisi itu seperti itu. Hal itu bisa tercapai memang bila tadi terdiagnosisnya lebih awal ya, seawal mungkin, artinya gangguannya ini baru terjadi. Nah, ini seringkali bukan didiagnosis saat terjadi gejala nih Dokter Kori, tapi didiagnosis misalnya saat ada resiko, kemudian cek ternyata memenuhi kriteria diabetes atau mungkin prediabetes, modify lifestyle, terus kemudian kembali ke kondisi normal ya tanpa obat, tapi tentu perlu maintaining dalam jangka panjang gitu. Pola makan seperti itu, olahraganya perlu dipertahankan, karena kurang lebih berarti sudah ada kondisi resistensi insulin gitu. Karena biasanya ini faktor ada riwayat keluarga ya, karena kalau ada riwayat keluarga dengan diabetes, seperti ada kecenderungan ya pada keturunannya untuk memang mengalami kondisi resistensi insulin yang lebih besar dibandingkan dengan mereka yang tidak ada riwayat keluarga gitu Dokter Kori. Jadi memang bakat itu kurang lebih udah ada nih gitu. Selama pola makannya nanti kembali lagi jelek ya, aktivitas fisiknya nggak terjaga ya bisa drop lagi nih, jatuh ke gula darahnya nggak terkontrol dan dengan komplikasi yang lain seperti itu. Dokter Kori, mungkin saya menambahkan tadi yang pertanyaan untuk Dokter Dana, apakah memang anak yang dengan konsumsi gulanya tidak terkendali ya nantinya bisa menjadi diabetes. Ya saya kira ini saya menambahkan sedikit saja. Saya kira tadi sudah disampaikan Dokter Dana juga. Memang proporsi diabetes ini sering saat ini bergeser ke usia lebih muda gitu ya. Dan terutama ini terkait juga dengan kejadian obesitas nih Bapak Ibu. Obesitas pada anak, terlebih lagi pada kondisi pandemi ini kan meningkatnya signifikan. Dan bila memang obesitasnya terjadi pada anak-anak ya, artinya terjadi perubahan nih pada jaringan lemaknya gitu. Jadi jaringan lemak tubuh kita kalau ada asupan nutrisi yang berlebih ya, yang melebihi kebutuhan kalori tubuh sebetulnya, maka akan disimpan dalam bentuk lemak gitu di jaringan lemak. Bentuk jaringan lemak ini mengkompensasi adanya asupan nutrisi yang berlebihan, bisa dia jadi membesar ya, bisa juga dia bertambah nih jumlahnya. Nah, kalau terjadinya pada anak kejadian obesitas ini ya, maka yang terjadi adalah lemak tubuhnya ini akan membesar gitu. Sel-sel tubuhnya itu akan membesar atau kita kenal dengan hipertrofi ya. Dan ini tentu beresiko terjadinya obesitas juga pada usia dewasa. Dan obesitas itu merupakan faktor risiko utama untuk terjadinya diabetes gitu ya. Jadi memang kita perlu aware lagi ya terkait dengan nutrisi pada anak. Mungkin Dokter Dana ya, dan juga seiring pandemi ini tentu ada banyak aktivitas fisik yang perlu lebih di-endorse lagi pada anak-anak kita supaya mengurangi ya, menekan angka kejadian diabetes pada usia muda. Saya ingin tambahkan juga Dokter Kori terkait dengan diet ya. Tadi ada yang tanya diet keto, diet Mediterranean ya. Memang diet Mediterranean ini kurang lebih memang adalah diet yang saya kira paling baik ya, dari beberapa literatur dikatakan yang paling baik karena memang sesuai nih dengan pola anjuran pada diabetes, yaitu porsi serat buah-buahannya, sayuran ini paling banyak ya. Kemudian juga mengurangi lemak yang jenuh ya. Ini tentu sesuai nih dengan pola nutrisi pada diabetes. Beda memang dengan diet keto. Diet keto ini memang masih pro dan kontra Bapak Ibu ya. Ada beberapa penelitian yang mengatakan diet keto karena memang menurunkan sekali asupan karbohidrat, ini dapat menurunkan gula darah dan juga pencapaian HbA1c menjadi lebih baik gitu. Tapi dalam jangka panjang masih ada kontranya karena biar bagaimanapun diet keto ini tidak membatasi asupan lemak jenuh nih gitu. Jadi asupan lemaknya kan tidak dibatasi, yang penting asupan karbonya ditekan gitu. Nah, bagaimana dengan kadar lipid seperti itu ya. Dan lemak yang berlebihan tentu nanti kan disipannya juga dalam bentuk di jaringan adiposa seperti itu, menyebabkan obes dan juga beresiko juga terhadap diabetes tadi. Jadi memang saya kira kita kembali lagi ke diet yang seimbang yang sudah disampaikan dari berbagai perhimpunan termasuk dari perhimpunan ahli endokrinologi ya Perkeni, bahwa memang tetap perlu seimbang, karbonya 50% kurang lebih, tapi karbo kompleks ya, kemudian protein dan juga lemak. Banyak vitamin, serat seperti itu. Barangkali demikian Dokter Kori, tambahan sedikit. Terima kasih. Oke Dok.
Nah, ini ada satu pertanyaan lagi terakhir ya, Dok. Padahal mungkin waktunya sudah ini ya, Dok, tetapi ada permintaan terakhir tentang hubungan kesehatan jiwa dengan diabetes mellitus, Dok, untuk Dokter Wafa dari Ibu Evelyn. Iya, kesehatan jiwa ya. Mungkin bisa kita lihat dari beberapa aspek, Dokter Kori ya. Yang pertama, kesehatan jiwa yang yang baik ini tentu akan menyebabkan parameter-parameter peradangan atau kita kenal dengan marker inflamasi ini juga akan lebih berkurang ya dibandingkan dengan kondisi ketika kesehatan jiwa terganggu gitu ya. Karena hormon-hormon yang bersifatnya anti terhadap insulin atau katabolik gitu ya, itu tentu akan meningkat seperti misalnya hormon kortisol atau hormon stres ya, itu meningkat tuh pada kondisi-kondisi dengan gangguan kesehatan jiwa misalnya. Dan kondisi peradangan itu sangat berpengaruh terhadap metabolisme glukosa gitu. Bisa meningkatkan metabolisme glukosa, bisa meningkatkan gula darah, mengganggu fungsi insulin seperti itu. Yang kedua juga terkait dengan asupan makan mungkin ya, yang bisa jadi ada kondisi binge eating itu kalau kita kenal ya. Jadi pola makannya menjadi tidak terkontrol karena memang drive yang berlebihan akibat dari gangguan mentalnya misalnya seperti itu. Dan aktivitas fisik juga barangkali juga bisa terganggu. Dan yang poin berikutnya adalah obat-obatan. Ya, jadi memang tadi yang saya sampaikan obat-obatan tertentu yang misalnya kita gunakan untuk mengobati gangguan bipolar misalnya ya atau penyakit schizofren misalnya, itu juga bisa mempengaruhi metabolisme glukosa sehingga menyebabkan resistensi insulin ya dan bisa menyebabkan hiperglikemi. Jadi saya kira memang perlu dievaluasi ya pada mereka dengan gangguan mental seperti itu terkait juga dengan aspek metabolismenya. Barangkali demikian, Dr. Kori. Baik. Terima kasih banyak Dr. Wafa, Dr. Dana. Baik, Bapak Ibu sekalian, tidak terasa sudah hampir 2 jam webinar kita berlangsung. Semoga ilmu yang didapat hari ini dapat menambah pengetahuan yang kita miliki. Terima kasih kepada Prof. Sidartawan untuk kata sambutannya di awal webinar ini. Pembicara kita Dr. Dana Nurpriyadi dan Dr. Syahidatul Wafa. Terima kasih banyak Dokter dan Bapak Ibu peserta webinar. Terima kasih sekali atas waktunya. Demikian webinar ini saya tutup. Terima kasih dan selamat siang. Selamat siang. Jangan panik saat merasa punya gejala COVID-19. Raih bantuan secara cepat dengan buka aplikasi SehatQ. Bisa chat atau video call dokter. Beli obat atau vitamin hemat. Cari lokasi tes COVID-19 di jaringan NAR Kemenkes Republik Indonesia. Sampai cari perawatan lengkap setelah sembuh COVID-19. Tanya seputar COVID melalui WhatsApp dengan CS SehatQ. Ayo, download SehatQ sekarang. Berdiri sejak tahun 2008, saat ini Eka Hospital Group telah memiliki 4 jaringan rumah sakit di Bekasi, BSD Tangerang, Cibubur, dan Pekanbaru. Seiring perkembangan digitalisasi di industri rumah sakit, Eka Hospital menerapkan sistem rekam medis elektronik yang dapat mengintegrasikan seluruh data pasien di keempat lokasi rumah sakit. Mengedepankan mutu dan keselamatan, Eka Hospital berkomitmen memberikan layanan kesehatan yang nyaman dan terpercaya dengan layanan staf yang ramah dan sigap.
Mulai dari layanan medical check-up untuk pemeriksaan seluruh anggota keluarga, hingga pemeriksaan kesehatan untuk kebutuhan perusahaan. Menerapkan teknologi mutakhir, Eka Hospital juga memiliki radiologi information system dengan hasil pemeriksaan yang dapat disimpan dan diakses secara digital. Siap, cepat, tanggap, dan aman adalah komitmen kami untuk menjaga Anda selama 24 jam. Memiliki lebih dari 350 dokter spesialis purna waktu dari beragam disiplin ilmu kedokteran dan 1.500 tenaga medis, kami siap melayani Anda di keempat jaringan rumah sakit. Memberikan layanan terbaik di ruang operasi, Eka Hospital menggunakan peralatan canggih serta teknik bedah yang senantiasa berinovasi mengikuti perkembangan dunia medis. Fasilitas satu pasien satu kamar di seluruh jaringan rumah sakit diterapkan untuk memberikan kenyamanan pada pasien dan mengurangi risiko penularan penyakit saat perawatan. Eka Hospital melayani rata-rata 500.000 pasien per tahun, 6.000 tindakan operasi per tahun, serta melayani lebih dari 60.000 pasien medical check-up per tahun. Berbagai akreditasi dan penghargaan di tingkat nasional maupun internasional yang telah kami raih merupakan wujud komitmen kami untuk menjadi rumah sakit pilihan yang melayani dengan hangat dan sepenuh hati. Jangan panik saat merasa punya gejala COVID-19. Raih bantuan secara cepat dengan buka aplikasi SehatQ. Bisa chat atau video call dokter. Beli obat atau vitamin hemat. Cari lokasi tes COVID-19 di jaringan NAR Kemenkes Republik Indonesia. Sampai cari perawatan lengkap setelah sembuh COVID-19. Tanya seputar COVID melalui WhatsApp dengan CS SehatQ. Ayo, download SehatQ sekarang. Berdiri sejak tahun 2008, saat ini Eka Hospital Group telah memiliki 4 jaringan rumah sakit di Bekasi, BSD Tangerang, Cibubur, dan Pekanbaru. Seiring perkembangan digitalisasi